sahabat itu juga manis sebetulnya. Itu hasil dari budi tapi yang baik. Hampir semua murid di sekolah Atin ini tinggal jauh dari sekolah. Mereka terbiasa berjalan kaki dari rumah menuju sekolah. Umar adalah salah satunya. Norma agama itu pasti akan. Murid kelas 3 SMP Atin ini tinggal di Jambu Luwuk yang letaknya bersebelahan dengan desa Cibeduk. Seperti kebanyakan anak di desanya, sebelum berangkat sekolah, Umar membantu pekerjaan kedua orang tuanya. Ayah Umar seorang buruh tani, sementara ibunya membuat besek untuk wadah ikan. Pagi ini, Umar dan kedua temannya bersiap berangkat mencari kayu bakar di hutan dekat desanya. Jarak dari rumah ke hutan ini lumayan jauh, sekitar setengah jam berjalan kaki. Sesampai di hutan, mereka bertiga bergegas mencari dan mengumpulkan kayu dan bambu kering. Setelah merasa cukup, mereka pun bersiap pulang. Untuk menghemat waktu, Umar dan kedua temannya menyempatkan mandi di sungai karena sebentar lagi mereka harus berangkat ke sekolah. Setiba di rumah, Umar masih harus membantu ibu dan adiknya yang sedang membuat besek wadah ikan. Kalau bantu ibu sih paling bikin besek. Nah, kalau gak bikin besek, nyuci piring, sapu-sapu halaman. Kalau bantu bapak, ya itu ngambil kayu bakar. Hari pun beranjak siang. Saatnya Umar bersiap sekolah. Bersama teman-temannya, Umar harus berjalan kaki setiap hari sejauh 4 km menuju sekolah Atin. Enggak, soalnya nggak ada uangnya gitu buat bayar angkutannya gitu. Paling kalau ada angkut itu engkel gitu yang kosong, ikut aja gitu sama teman-teman bareng. Meski harus berjalan kaki sejauh itu, Umar tak pernah merasakannya sebagai hambatan untuk belajar. Jauh lumayan, tapi nggak terasa capek lah demi belajar, demi kepintaran. Seperti murid lain, Umar juga bercita-cita ingin melanjutkan sekolah ke tingkat SMA, meski kekhawatiran tak mampu membayar biaya sekolah terus membayangi anak ke-7 dari 9 bersaudara ini. Ya pengennya sih pengen gitu, tapi pengen cari yang ya bayar aja gitu, seterusnya aja gitu sampai sarjana pun kalau ada umur panjang, kalau ada uang gitu. Cita-citanya sih pengen jadi guru, kalau gak kesampaian ya jadi apa aja. Selain Umar, ada Nur Latif yang juga harus berjalan kaki setiap hari ke sekolah. Sebelum berangkat, anak sulung dari 8 bersaudara ini biasa membantu kedua orang tuanya. Membuat besek untuk dijual adalah kegiatan setiap hari Nur Latifah sebelum berangkat sekolah. Selain itu, sebagai anak tertua, Nur Latifah juga harus ikut membantu mengasuh adik-adiknya. Sama seperti ayah Umar, ayah Nur Latifah juga seorang buruh tani. Ketiadaan biaya membuat Nur Latifah tak berani bermimpi untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi selepas SMP nanti.
Meski demikian, Nur Latifah tetap memelihara semangatnya untuk belajar. Latifah sih katanya maunya mau pesantren gitu, nggak diterusin sekolah. Karena kan itu bayarannya susah untuk nyari uangnya gitu. Ada juga memang yang melecehkan lah, agak sinis. Seperti kalau kita datang ke temen, memang ada yang menyambut gitu. Tapi ada juga yang mengatakan, kamu harus jadi pengusaha dulu, baru bisa membantu orang-orang itu. Kapan kita jadi pengusaha? Saya pikir kalau untuk membantu orang tidak harus jadi pengusaha besar, ya. Kita ini juga masih bisa gitu. Apa yang semampu kita gitu.